Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nuraini dari jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Uzair alaihissalam. Kisah Nabi Uzair alaihissalam yang tertidur selama 100 tahun. Nabi Uzair alaihissalam adalah seorang nabi yang hidup pada zaman setelah Nabi Musa alaihissalam. Beliau salah satu di antara utusan Allah. Nabi Uzair alaihissalam tidak termasuk ke dalam 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Tetapi patut kita ketahui kisahnya. Diceritakan bahwa Nabi Uzair alaihissalam pernah dititipkan Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun, sampai akhirnya dihidupkan kembali. Peristiwa ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Nabi Uzair alaihissalam diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Pada waktu itu, keadaan kota hancur lebur pasca terjadi peperangan. Suasana kota seperti kota mati. Pemandangan yang sangat mengerikan. Sejauh mata memandang, tampak reruntuhan bangunan dan mayat bergelimpangan di mana-mana. Pada suatu hari, Nabi Uzair pergi dari kota menunggangi keledainya. Ia membawa bekal berupa buah-buahan. Setelah berjalan beberapa kilometer, Nabi Uzair melihat pohon besar. Lalu ia memutuskan untuk melepas lelah di bawah pohon besar itu dan menambatkan keledainya di pohon lain. Nabi Uzair mengeluarkan bekal yang ia bawa, kemudian memeras buah anggur untuk ia minum, sambil merenung tentang keadaan kotanya yang hancur. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Ya Allah, bagaimana caramu menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal ini? Lalu engkau menghidupkannya kembali di akhirat untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya." Matahari bersinar sangat terik, menambah rasa lelah dalam diri Uzair. Hembusan angin membuatnya mengantuk. Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan Nabi Uzair, lalu mengirimkan malaikat maut untuk turun ke bumi dan mencabut ruh Nabi Uzair. Kira-kira kemana ya perginya Nabi Uzair? Aku sudah lama tidak melihatnya. Iya benar, terakhir kali aku melihat Nabi Uzair pergi bersama keledainya. Aku mendengar dari orang-orang bahwa ia sedang bertafakur di suatu tempat. Namun sampai saat ini ia belum kembali. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan seterusnya sampai 100 tahun. Orang-orang sudah mulai melupakan Nabi Uzair dan tidak membicarakannya lagi. Setelah 1 abad berlalu, jasad Nabi Uzair utuh dan sama sekali tidak berubah. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat untuk menghidupkan kembali ruh Nabi Uzair yang tidur selama 100 tahun. Matahari bergerak ke arah barat. Oh, sudah sore rupanya. Tanpa terasa, aku tertidur sangat nyenyak di bawah pohon besar ini. Rasanya seperti baru duduk beberapa menit yang lalu. Tiba-tiba datang sosok malaikat dalam wujud manusia menghampiri Nabi Uzair. "Menurutmu, aku sudah tertidur di bawah pohon besar ini berapa lama?" "Kau sudah tertidur di bawah pohon besar ini selama 100 tahun. Apa benar? Aku kira seharian atau setengah hari."
Di saat Nabi Uzair bingung mendengar perkataan orang yang ada di hadapannya, malaikat mencoba menjelaskan. Coba lihatlah sekelilingmu. Apakah ada perubahan yang terjadi? Aku kira aku tertidur saat zuhur. Waktu itu matahari bersinar terik. Dan aku terbangun ketika matahari bergerak ke arah barat. Kira-kira aku tertidur setengah hari. Kalau begitu, di mana keledaimu? Nabi Uzair alaihissalam terkejut melihat keledainya yang sudah berubah menjadi tulang belulang. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 259, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak, engkau telah tinggal selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang." Seketika itu, angin bertiup kencang. Allah Subhanahu wa Ta'ala meniup tulang belulang keledai yang sudah hancur dan menyatukannya kembali utuh dan hidup. Seperti kelanjutan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Dan kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian membalutnya dengan daging. Sekarang aku tahu Allah Maha Besar, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nabi Uzair ingin pulang ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, ia memperhatikan perubahan yang terjadi. Kota yang dulunya mati kini berubah menjadi hidup. Nabi Uzair sampai di depan sebuah rumah, dan ada wanita tua yang sedang menyapu halaman rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, wahai nenek. Saya ingin bertanya, di mana rumah Uzair? Seketika itu, wanita tua itu terkejut, dan sapu yang ada di genggamannya terjatuh ke tanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa engkau menanyakan soal rumah Uzair? Bukankah ia sudah lama tidak ada? Ia sudah lama tidak ada sekitar 100 tahun yang lalu. Lalu mengapa engkau menanyakan soal rumah Uzair? Ternyata wanita tua itu adalah pelayan Nabi Uzair. Waktu itu usianya baru 20 tahun. Sekarang usianya 120 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usianya. Namun sayangnya beliau menderita penyakit buta. Saya adalah Uzair. Benarkah? Apakah benar engkau adalah Uzair? Nabi yang terkenal soleh dan taat itu? Kalau kau benar Uzair, engkau pasti sanggup menyembuhkan mataku yang buta ini. Nabi Uzair alaihissalam berdoa kepada Allah, lalu mengusap mata wanita tua itu. Seketika penglihatannya kembali normal. Wanita tua itu senang bisa melihat kembali. Lalu ia mengabarkan kembalinya Nabi Uzair alaihissalam kepada penduduk Bani Israel. Apakah benar engkau adalah Uzair, Nabi yang diutus kepada kaum kami? Iya benar, aku adalah Uzair. Atas kuasa Allah, dia Allah telah menidurkanku selama 100 tahun, kemudian menghidupkanku kembali. Sebagai tanda bukti kekuasaannya yang tak terbatas. Ketahuilah wahai utusan Allah, semenjak kota kami diserang musuh hingga hancur lebur, kitab Taurat telah hilang di tengah-tengah kami. Sudikah engkau
mengajari kami isi dari kitab Taurat itu, karena kami tahu hanya engkaulah satu-satunya orang yang hafal di luar kepala isi kitab Taurat. Nabi Uzair alaihissalam kembali ke tengah-tengah penduduk Bani Israel dan berdakwah kepada mereka. Ia mengajarkan isi kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan membenarkan hal-hal yang melenceng dari syariat. Demikianlah kisah Nabi Uzair alaihissalam yang tertidur selama 100 tahun. Dalam kisah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Begitu mudahnya Allah mematikan dan menghidupkan kembali makhluknya. Hal-hal yang mustahil terjadi dengan mudahnya Allah jadikan nyata. Semoga kisah ini dapat menjadikan pelajaran dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya ceritakan dari kisah Nabi Uzair alaihissalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.